Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Sekali lagi mari kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang begitu besar, yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada hari yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya mari kita membiasakan diri untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, demikian pula dengan pengikut-pengikut beliau yang setia hingga datangnya hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, pada hari yang ke-13 di bulan Ramadan ini, kami akan menyampaikan ceramah Ramadan yang bertema mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada 4 unsur pokok yang seharusnya kita sampaikan. Yang pertama adalah urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jalan-jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan yang terakhir adalah buah daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, baik, yang pertama, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang sangat penting bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah landasan yang terpenting dalam akidah Islam, landasan yang terpenting dalam akidah Islam. Kemudian pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah di atasnya Islam itu akan eksis. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mengeksiskan Islam dalam kehidupannya. Pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari adalah satu hal yang sangat penting. Karena kapan ada orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis dia tidak akan pernah benar dan cocok dalam
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa inti daripada diturunkannya Al-Quran itu secara umum ada tiga. Yang pertama adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, konsekuensi daripada iman kepada Al-Quran itu sendiri. Konsekuensi daripada iman kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah balasan terhadap keimanan dan kekufuran kepada Al-Quran itu sendiri. Pemirsa yang berbahagia, itu pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jalan-jalan atau cara-cara yang bisa ditempuh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya secara umum meliputi tiga hal. Yang pertama, ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berupa Al-Quran. Yang kedua, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa alam ini. Kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa mengenalnya Allah adalah lewat dengan alamnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Al-Quran surah Al-Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergiliran antara siang dan malam, inna fi dzalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat dengan otak dan akal pikiran kita. Orang yang menggunakan akalnya dengan baik, dengan sempurna, pasti kesimpulannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa betul-betul ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit ini. Sesungguhnya kalau ada orang yang mengatakan, siapakah yang ditanya siapa yang menciptakan engkau, pasti dia akan mengatakan bahwa bapakku. Dan siapa yang menciptakan bapakmu, dia akan katakan kakekku. Dan tatkala ditanya siapa yang menciptakan kakekku, maka dia akan mengatakan bahwa bapaknya, kakekku, dan seterusnya. Akhirnya akan dia berkesimpulan padanya bahwa sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat dengan akal kita, maka kita akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Kemudian yang berikutnya, pemirsa yang berbahagia, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat dengan fitrah kita secara manusiawi. Fitrah kita secara manusiawi disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim min zurriyatihim
wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam, mengeluarkan keturunan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam. Seraya mengambil kesaksian kepadanya, kemudian dikatakan, siapakah yang menciptakan engkau? Pasti dia akan mengatakan, bukankah aku ini adalah Allah yang menciptakan engkau? Mereka mengatakan, bala, betul bahwa engkau lah yang telah menciptakan engkau, menciptakan aku. Ini adalah fitrah manusia yang secara umum mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita lahir di atas muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa wujud Allah itu betul ada meskipun kita tidak bisa melihatnya, tetapi fitrah manusia, panca indera manusia dapat merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga tauhid tersebut. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma'u wa sifatnya. Pemirsa yang berbahagia, kita tidak akan mungkin merasakan kebahagiaan yang hakiki di atas muka bumi ini tatkala kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan hidup di atas muka bumi ini, karena tidak ada yang terjadi dalam kehidupannya kecuali dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bermasalah tentang rezekinya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menahan rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Tatkala kita yakin dengan seperti ini, kita akan merasa bahagia. Ada orang yang kena sakit, kemudian dia sudah berobat dengan sungguh-sungguh, akan merasa bahagia karena dia mengatakan bahwa dia meyakini bahwa Allah yang memberikan sakit kepadanya dan Allah pula yang memberikan kesembuhan kepadanya, sehingga tidak ada yang susah dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat dengan rububiyahnya, mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada yang dikehendaki, memberikan sakit penyakit kepada yang dikehendaki, kemudian menghidupkan siapa yang dikehendaki dan juga mematikan kepada siapa yang dikehendaki, sehingga dalam kehidupan kita terasa nikmat dan bahagia karena kita serahkan sepenuhnya segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan kita di atas kehidupan dunia ini. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan asma'u wa sifatnya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan sifat-sifatnya. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang berbahagia, adalah buah daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengejawantahkan tauhid di atas kehidupan kita sehari-hari, karena kita betul-betul beriman dan percaya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, tauhid yang sungguh-sungguh, maka dalam kehidupan kita ini sungguh terasa nikmat disebabkan karena mengejawantahkan tauhid itu sendiri dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi yang tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggantungkan segala urusannya. Kemudian bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan bahagia karena sesungguhnya dia yakin bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang hanya sebentar, dan setelah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kita meninggal, setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupannya persoalan rezeki dia tidak pernah permasalahkan, karena persoalan sesungguhnya bagi dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, barangkali inilah yang kami sempat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal soleh yang kita lakukan dan mengantarkan kita sampai di penghujung bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang diterima dan
diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sekian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.